billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita junjungkan kepada habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Qadarullah, pada hari ini kita tidak dapat bertemu secara langsung karena wabah yang masih menimpa Indonesia, yang masih melanda di Indonesia. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah tersebut, dan mudah-mudahan orang yang terkena wabah tersebut mudah-mudahan semoga disehatkan kembali oleh Allah, dan mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat dari alam dunia, wabil khusus di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Dani Mulya, insya Allah pada kali ini saya akan membawakan materi tentang kerugian di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan mulia ini, di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang tahun lalu masih bisa mengikuti Ramadan, namun tahun sekarang ada yang tidak bisa mengikuti bulan Ramadan. Baik itu wafat, baik itu mengalami sakit, atau sudah tidak bisa lagi berpuasa. Mudah-mudahan kita, khususnya pemuda, mudah-mudahan, karena umur itu tidak ada yang mengetahui. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak akan ada yang mengetahui masa depan seperti apa. Maka kita pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan berlomba-lomba mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum masuk ke materi, di bulan Ramadan itu termasuk bulan haram. Maksudnya bulan haram ini bukan haram berarti tidak boleh masuk ke bulan situ, tapi merupakan bulan yang sangat berkahi, ya. Sebagaimana kita sering mendengar doa terutama pada bulan Ramadan ini, yang doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Di situ ada 3 bulan yang disebutkan, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan, yaitu diantaranya pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, malaikat Jibril datang membawa wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Iqra, Al-Alaq 1-5, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka akram, alladzi 'allama bil qalam, alamal insanu ma lam ya'lam. Selain itu, pada bulan Ramadan terjadi pula perang Badar besar, ya. Di situ banyak keajaiban. Maka dalam bulan Ramadan ini, ya, dari mengambil kisah tersebut jangan dijadikan alasan. Jangan sampai kita beralasan, kita menjadi malas-malasan,
Ketika ditanya penyebab kemalasan itu apa, dan dia menjawab, katanya puasa. Saya lemas karena puasa, tidak bisa makan pada siang hari. Nah, itu jangan dijadikan alasan. Tapi bulan Ramadan penuhilah dengan banyak-banyak beribadah di dalamnya. Kita akan masuk. Ada 6 perkara yang dapat merugikan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tidak berpuasa dan tidak beribadah secara maksimal. Nah, ini masuk. Pertama dalam puasa dulu. Puasa itu di awalnya itu diperintahkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah di tahun kedua, berarti di Yathrib. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada bulan Syaban, bulan kemarin, memerintahkan untuk 1 bulan penuh berpuasa pada bulan Ramadan, wajib. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saat berpuasa juga, ya, kita ada di bulan puasa ini, ya, ibadah yang keduanya harus secara maksimalkan. Kenapa harus secara maksimalkan? Kita lihat ada hadis riwayat yang menyatakan bahwa barang siapa yang beribadah sunnah, ini sunnahnya, ini sunnah, beribadah sunnah pada bulan Ramadan, maka ganjarannya sama dengan ibadah fardu di bulan lainnya. Berarti sangat luar biasa. Hanya ibadah sunnah, ya. Bisa sholat rawatib, sholat duha, ya, sholat qiyamul lail itu seperti tahajud, witir. Itu ganjarannya sama dengan sholat fardu pada bulan biasa. Mengutip dari hadis riwayat lain yang berisi, setiap amalan fardu ganjarannya itu mendapat 10 sampai 700 kali kebaikan dari bulan-bulan lainnya. Maka untuk apa dijadikan alasan? Bulan Ramadan itu harusnya dijadikan penuh dengan ibadah, meningkatkan ibadah, bukan dijadikannya alasan karena tidak makan pada siang hari, ya. Siang hari, tengah hari, bayangan kemana-mana, Indomie segala. Mohon maaf itu merek. Itu tidak boleh dijadikan alasan sebetulnya. Namun ibadah di situ harus ditingkatkan. Bayangkan, ini tidak akan bisa terulang lagi. Masih mending orang yang bisa bertemu pada bulan Ramadan di tahun selanjutnya. Namun bagaimana jika ini bulan Ramadan terakhir? Naudzubillah, naudzubillah. Tadi yang pertama adalah tidak berpuasa dan tidak beribadah secara maksimal. Lalu yang kedua adalah puasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Ada hadis riwayat yang mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Kenapa ya? Ada penyakit itu hanya bisa sulit disembuhkan, yaitu adalah penyakit hati. Ada kata-kata hati-hati dengan hati. Di situ ada penyakit hati bisa diibaratkan sebagai sombong, ya. Sombong, pamer itu liar, iri, dengki. Nah, ini yang sering kita dengar itu adalah menggibah, ya. Menggibah itu adalah perilaku yang kita bisa anggap itu biasa-biasa saja, namun itu sangat luar biasa
akibatnya dari gibah itu. Ada bedanya menggibah dengan mengadu domba. Apa bedanya? Jika menggibah membicarakan sesuatu hal negatif, namun dalam keadaan fakta, berbeda dengan mengadu domba. Mengadu domba melakukan ya sama dengan fakta ya, dengan bohong, bukan fakta. Kebalikannya, namun sama-sama itu merupakan penyakit hati. Artinya misal orang lain dapat membeli mobil baru, kita merasa dalam hati, jangan kita merasa mengapa dia diberikan mobil, kenapa saya belum bisa diberikan. Tapi dalam hati, alhamdulillah, ternyata orang lain bisa sukses dan dapat membeli mobil. Bahkan ketika kita iri, bahkan kita lupa tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang pertama itu adalah nikmat Islam, ya, karena dunia itu hanya sebagai lintasannya saja. Misalkan kita mau pergi jalan-jalan ke itu Pasir Koja, ya. Jika kita di jalannya mengikuti arah, mengikuti petunjuk, sampailah di Pasir Koja, di tempat tujuan kita. Namun jika kita melanggar ke kanan gitu, ke kiri, nanti datang-datang di Ciangin, jauh kan? Itu bagaikan saja bagaimana kita di awalnya dari akhirat, bumi sebagai jalannya, itu jalan mau dibagaimanakan, mau kita mengikuti aturan, ya, mau kita beribadah kepada Allah atau kita hanya akan berfoya-foya di sana. Maka balasannya pun berbeda. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di situ secara intinya di dalam, jika kita melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarah, maka akan mendapat balasannya. Dan jika kita melakukan keburukan walaupun sekecil biji zarah, maka akan pula mendapat balasannya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ya dengan kita bisa menjauh dari penyakit hati tersebut, karena memang ada peribahasa mulutmu harimau, ya. Ada juga yang mengatakan lidah itu bagaikan pedang, sedangkan pisau juga kan jika dipergunakan untuk memasak maka akan mendapat pada kitanya juga bisa memakan, ya, bisa memakan hasil masakan tersebut. Namun jika pisau digunakan untuk membunuh orang, maka disitulah dia akan mendapatkan dosa. Begitupun juga dengan mulut, jika kita gunakan setiap hari dengan zikrullah, ya, maka Allah akan memberikan ganjaran. Berbeda pula dengan orang yang hanya bisa menggunjing, yang hanya bisa menggibah. Karena biasanya orang itu pertama ada satu orang, dua orang berkerumun, ada orang yang lewat, nah di situ biasanya suka jadi muncul gibah di situ di dalamnya, karena sangat sulit dijalankan. Lalu tadi yang pertama itu adalah tidak berpuasa dan tidak beribadah secara maksimal. Yang kedua adalah puasa hanya mendapat lapar dan dahaga, dan yang ketiga adalah tidak ikut tarawih hingga selesai. Mengapa tidak ikut tarawih dengan selesai? Kita banyak melihat orang yang ikut tarawih dan tiba-tiba pas witir pulang, itu tidak diperkenankan, ya. Jadi di situ ada hadis riwayat yang mengatakan orang yang mengikuti sholat tarawih, mengikuti imam sampai dengan selesai, maka dicatat baginya bagaikan sholat satu malam suntuk. Oh, luar biasa, ya. Kita juga merasa bahwa tarawih itu kan malas. Kita lebih memilih mungkin di rumah mungkin kita sampai lupa akhirnya. Namun ini jadi perdebatan, ya, antara yang 11 rakaat dan 23 rakaat, ya, 8 tarawih 3 witir, 20 tarawih 3 witir. Di situ ada
perbedaan. Namun Islam tidak memerintahkan, bahkan Islam itu agama yang bertoleransi, ya. Bertoleransi bukan saling menyalahkan, bukan saling menyalahkan itu yang salah. Itu bukan seperti itu. Islam membuat kita untuk bertoleransi. Maka itu bisa saja diperbolehkan. Namun jika misal ada masjid, itu kan biasanya ada beberapa ya. Ada yang melaksanakannya itu 11 rakaat, ada yang melaksanakannya 23 rakaat. Bisa dipilih sesuai dengan yang disesuaikan. Kita inginnya 11 rakaat atau 23 rakaat, karena kedua-duanya pun sama, ya. Lalu pada saat itu juga pada sholat tarawih, ya, kita usahakan bagi yang misal masjidnya hanya ada satu, khusus dengan 23 rakaat, yang mengikuti 11 rakaat diharapkan bisa saja di belakangnya, agar yang 23 rakaat tidak terganggu oleh yang 11 rakaat. Seperti itu, saling bertoleransi saja. Namun ini ada penyebab kenapa sholat tarawih secepat kilat, ya. Bahkan tahun-tahun lalu ada sholat tarawih hanya 7 menit. Itu banyak kontroversi di situ. Di situ memang dibenarkan, ya. Bayangkan saja, misal pada sholat tarawih doanya itu tidak dicepatkan, 23 rakaat doanya a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maka jemaahnya pun akan merasa jenah ini mah menasa lama kieu teu rame ustaz teh. Beda sama ustaz yang cepet. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lebih cepat. Soal orang anehnya teh carinya teh yang lebih cepat, ya. Sering berbeda-beda di masjid itu imamnya cepat cenah tereh gitu. Beri ke masjid itu, masjid yang imamnya lama jadi dikit di jemaahnya teh. Jangan sampai seperti itu. Tadi saya itu masih netron, masih kena keburu. Bapak-bapak sana main terlalu jauh, main mal sana bisa kena sana. Waduh. Sekalian bawa TV-nya ke masjid, lalu jauh di masjid ta. Jadi gak mau ketinggalan. Itu. Ini ada alasan lain juga. Ini bisa disebutkan logis tak logis. Dimana di suatu waktu kan ya ngomong itu usul sunatan tarawih rakaat ini jamil rahimahullah asal-asal kan radio gitu nya. Ustaz langsung naik Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Duh, Ustaz bikin kapan donat gitu dulu. Ngaji Al-Hab. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil habi wa tabat yada abil habi wa tabat yada abil habi wa tabat. Riweuh teuing meureunanya kecepatan atau sampaikan ka lupa. Kata mah Ustaz meureunna langsung cingogo. Cingogo itu jongkok. Nangis Ustaz mau musul mamum, ini kan mamum mah rada gitu. Dapat mungkin dikiranya dan nangis gara-gara terharu dengan Qur'annya itu karena tidak tahu artinya. Mamum nangis, imam nangis, semua hari itu nangis semua. Eta imam trauma jadi salat tarawih mah salat biasa aja. Jangan seperti itu. Kita harus menyesuaikan karena cepat pun tidak boleh secepat kilat. Ya. Harus ada batasannya karena mamum pun juga kan wajib fardunya sholat itu membaca Al-Fatihah. Membaca surat pendek terlalu cepat pun itu takut Al-Fatihahnya tidak termasukkan, ya, tidak termasukkan, jadi tidak sah sholatnya. Maka bisa sedikit perlahankan lagi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang keempat, tidak menjaga sholatnya. Sholat itu merupakan tiang agama. Misal di dalam bangunan, tiangnya, pondasinya harus dibenarkan dulu. Mau membuat bangunan 7 lantai, maka pondasinya, tiangnya itu harus sesuai dengan kebutuhannya.
Walaupun bangunan itu 7 lantai dihias megah, namun jika tiang-tiang pondasinya itu tidak kuat, maka akan lebih cepat rusak, lebih cepat roboh. Ya. Maka dari situ sholat fardu diutamakan. Ya, karena tadi juga kan dijelaskan dalam yang hadis riwayat di nomor 1 tadi, pahalanya itu khusus di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali. Lalu menurut hadis riwayat, ya, yang pertama kali dihisab, amalan pertama kali dihisab itu adalah sholatnya, ya. Maka dirikan sholat yang 5 waktu tersebut, itu fardunya. Lebih baik jika bisa melaksanakan sholat sunnah. Lalu usahakan laki-laki sholat sunnahnya di masjid, karena ada hadis riwayat menyatakan di situ, barang siapa laki-laki yang tidak mau ke masjid, lebih baik berikanlah mukena kepadanya. Ya. Namun sekarang saat pandemi ya disesuaikan saja. Namun jangan juga pandemi dijadikan alasan ke masjid ente akhirnya teh sholat di rumah ente. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena sholat dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya di situ artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, orang yang tidak beriman tidak hai. Ya di situnya. Nasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi diwajibkan memohonlah pertolongan dalam kurung kepada Allah bisa berwasalah dengan sabar wasalah dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Pada bulan itu, pada bulan Ramadan ya kan tadi dijelaskan juga, itu ditingkatkan lagi ya sholat subuh. Usahakan sholat subuh bisa dijadikan setelah sahur, bisa untuk bersih waktu dulu ya sebelum adzan langsung ke masjid, itu bisa. Dan tidak lupa juga di situ dijelaskan juga sabar dan sholat. Sabar itu bisa diibaratkan juga di puasa. Puasa juga melatih kesabaran kita, dan sholat pun melatih kesabaran kita. Karena ada cerita suatu waktu di masjidnya itu kan mengadakan itikaf. Saat itikaf mungkin ada orang ya ketika sudah sholat menyetel alarm. Maksudnya niatnya baik, itu adalah membangunkan, tak khawatirnya tidak bisa terbangun pada subuh ya syariatnya. Namun orang lain terganggu ya, pas Allahu Akbar imam mulai, nah dari situ teh bayangannya tuh jadi fokus nanti di alarm. Ini itu sahanu nyimpen alarm ya Allah, nanya ke Allah, nanya Allah. Jadi Allah yang mau menerima kan kita nah bayangan teh kemana wae gitu kan alarm, bukan mengingat ke Allah. Nah dari situ, tapi ya itu mungkin kalau tidak kesengajaan itu tidak apa-apa, namun jika disengaja kita agar meribukan, tapi tidak akan mungkin. Jadi dari situ ada yang niat baik tapi disangka buruk oleh manusia, karena pandangan manusia itu berbeda-beda ya. Lalu perintah sholat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha. Di situ di langit ke-6 ya, dari awalnya ribuan rakaat minta Nabi Musa untuk diturunkan hingga Rasulullah SAW bolak-balik dari langit ke-6 ke Sidratul Muntaha hingga akhirnya 5 rakaat. Namun itu pun masih ditawar lagi oleh Nabi Musa karena khawatirnya umat-umatnya itu merasa kelelahan. Namun Nabi Muhammad SAW merasa malu pada saat itu. Subhanallah ya. Itu hadiah. Namun hadiah itu sekarang banyak orang yang malas untuk melaksanakannya juga. Itu dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi baraknahu haulahu
linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Di situ artinya apa yang disebut artinya? Maha suci dalam kurung Allah yang telah memperjalankan, itu perjalanan Allah melalui Nabi Muhammad, memperjalankan hambanya dalam kurung Muhammad pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yang telah kami berkahi, yang telah sekelilingnya kami berkahi, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda, sebagian tanda-tanda dalam kurung kebesaran kami. Innahu wasamiul basir, sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Lalu beranjak ke yang nomor 5, tidak membiasakan membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu pahalanya itu satu huruf itu 10 kebaikan yang dia dapat. Bukan alif lam mim, tapi alif lam mim adalah alif lam mim, itu sudah mendapat 30 kebaikan. Ya. Kesana lagi dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Oh, sudah tidak terhitung. Itu ada hadis riwayat yang mengatakan seperti itu. Nah, di bulan Ramadan tingkatkan, kalau bisa menjadi one day one juz, 1 hari 1 juz. Tapi jika tidak bisa, ya 1 juz itu kan bisa di kurang lebih 20 kaca dibagi 5. Jadi setiap selesai salat membaca 4 kaca. Ya. Namun di situ banyak alasan, katanya subuh tunu lohar pajejal waktuna, asar nanggung, maghrib kabar kubuka, isya keburu tibra. Nah itu hati-hati, tidak boleh seperti itu. Tapi irahan ngaji, nah kalau seperti itu banyak alasan-alasan yang dibuat-buat. Ya, ini gogoda nah gitu. Lalu yang terakhir adalah lebih buruk dari tahun sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Seharusnya setiap bulan Ramadan itu tingkatkan. Maka teruslah ditingkatkan ibadahnya. Bukan semakin sini semakin menurun. Bahkan kalau bisa membuat mutabah yaumiyah. Apa yang disebut mutabah yaumiyah? Jadi dituliskan di situ. Pada hari ini misal kita membaca Al-Quran sebanyak segini, kita sholat rawatib apa tidak, kita sholat tahajud apa tidak, berapa rakaatnya. Nah itu bisa dituliskan di situ. Ini khusus untuk sendiri pun juga boleh, karena kan ibadah itu harus dilupakan. Bukan lupakan, jadi lupakan. Karena jika tidak dilupakan maka akan muncul kesombongan dalam diri kita. Ya. Setiap tahun ada peningkatan, yang sekarang dari one day one juz, tahun depan jadi one day one juz setengah, ya. Jadi one day 7,5 gitu ya. Apa setengah dalam bahasa Inggris itu apa namanya. Terus di dalam sholat juga sholat tarawih ada peningkatan, yang awalnya dari saf belakang maju hingga sawaris tarawih teh yang berenang kabur sabab orang mah aneh nate kieu saat bulan Ramadan ya, saat tarawih hari pertama ramai masjid teh, ramai penghuni. Nah lebih tengah tinggi sesepuh mungkinnya pemerintah ketika sekapung terusan imam paling segitu tim inti kembali ke asal. Pas Idul Fitri ya, Idul Fitri semua datang, mau yang puasa mau yang tak puasa ikut sholat. Nah di situ itu harusnya mah kita semakin sini. Jadi kan ada juga yang sholat tarawih teh di hari-hari pertama, di hari 10 hari ke tengahnya itu enggak, di 10 hari terakhir ikut. Nah itu biasanya suka disebutkan, wah ini mah orangnya paling rajin. Kalau ada pun juga yang ada di awal tidak, bukan ada di awal orang lain pasti banyak ya. Kalau dari akhir kan pasti ketahuan, oh ini orangnya rajin. Nah ini disebut juga dengan riya. Kita ingin mendapat ya kan? Karena ini semua juga yang tadi ya, yang termasuk yang hadis riwayat itu, yang sunnah menjadi fardu itu maksudnya apa ganjarannya
yang dilipat gandakan 10 hingga 700 kali. Sebab ada peribahasa di sini, innama amalu niat. Semua amal itu tergantung kepada niat. Jika niat kita hayang katangar mau pujian, ya nebeng beken gitu di bulan Ramadan, aduh itu ya wayahna we eta mah ya. Mungkin kita mudah-mudahan bisa meningkatkan ya dalam ibadah kita, karena di sini juga terutama di bulan Ramadan saat tarawih ya, di situ bahkan kita sering melihat ya, kejadiannya orang-orang, jadi orang-orang teh pada datang sebagaimana sholat Jumat. Perbedaan sholat jamaah fardu, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri. Yang paling banyak sholat Idul Fitri, Idul Adha, membludak sampai keluar masjidnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita zikrullah, marilah kita berdoa sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari semua angkat tangan, berdoa kepada Allah, luruskan niatnya khusus kepada Allah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastaqamtu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Allahumma firlahum warhamhum wa afini afwa'fu anhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Al-maghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wal barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada saya ada kesalahan kata, baik yang disengaja baik yang tidak disengaja. Mudah-mudahan jumarhapunten anu kateda ya. Artinya jadi mudah-mudahan dilapangkan. Mohon maaf untuk saya. Karena manusia itu tempatnya salah, hanya Allah lah yang maha benar. Sekian dari saya, mohon maaf bila terlalu panjang mengikat waktu, tapi mudah-mudahan ada manfaat bagi kita khususnya, bagi saya umumnya, bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Burung Ewan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kaca yang pecah jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Ditutup doa kepada dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran unjur maqala wa tanzur man qala ila liqabilahi fi sabilillah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.